Jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat, fotonya itu bukan foto Jokowi, kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri. Sini Pak, sini dikasih. Saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf kepada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus minta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Baik, nah apakah saya percaya terhadap perkataannya Pak Rustam? Enggak juga begitu. Ini yang melakukan teman saya, enggak juga. Cuman kalau dikatakan tadi bahwa Jokowi itu bibirnya bukan Jokowi, matanya bukan Jokowi, alisnya bukan Jokowi. Emang bukan kalau itu mah ya. Nah kemudian ini juga sesuatu yang harus dibuktikan. Makanya kan panjang. Nanti perkataan Pak Rustam ini harus dibuktikan. Kemudian Jokowi juga harus membuktikan. Kan susah. Tapi kalau Jokowi yang membuktikan secara langsung, itu bisa definitif. Apalagi kalau misalkan sampai diuji oleh lembaga independen. Begitu. Ya ini mah kan cuma kontra narasi aja. Kenapa? Karena para termul itu mereka suka memberikan narasi tanpa bukti. Ya udah keluarkan aja kita juga narasi tanpa bukti, kan begitu. Ya selesai. Kalau kita mau bermain seperti itu, makanya ini menjadi panjang. Makanya meminta di hadapan DPR. Apakah DPR akan mendengarkan ini? Nggak bakalan. Cuma apakah perjuangan Indonesia sia? Oh enggak. Ya, kita lihat saja. Ini adalah suatu langkah yang bagi perjuangan ya bagus. Tidak ada keputusasaan, itu bagus. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa ini, mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan. Jokowi mengakui, kami tidak marah yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Dan saya nyatakan, kenapa perjuangan kami sampai hari ini tidak selesai-selesai? Karena kami mempunyai militansi. Kami tidak ada bohir, tidak ada orang besar, tapi kami punya militansi sebagai aktivis yang bergaris lurus. Saya punya sejarah di Reformasi 98. Saya mengorbankan adik-adik kami yang saat ini gugur. Makanya saya di sini tetap akan menjaga supaya bangsa ini lurus. Karena bangsa ini bukan milik Jokowi, ini milik kita, milik rakyat yang harus kita jaga bahkan sampai 100 tahun ke depan. Nah baik, ini saya setuju sekali ya. Bangsa ini bukan milik Jokowi, tetapi sekarang Joko Widodo dengan para termulnya itu berlagak seolah-olah Indonesia itu milik mereka. Hukum dirusak, demokrasi dirusak. Tetapi yang berjuang itu ya orang-orang yang tanpa kekuasaan seperti ini. Ya, kan seharusnya adalah. Sekarang kita lihat misalkan Pak Yusuf Kala sudah mulai turun, bagus. Kita lihat mudah-mudahan ya beberapa bulan ke depan atau tahun ya, mendekati pemilu 2029 akan lebih ramai lagi. Yaitu kalau eskalasi politik global tidak memburuk ya. Kalau memburuk mungkin fokus kita nanti bukan ke sini, ke barang-barang yang lebih mahal, mungkin kepada inflasi yang melangit. Mungkin ya, saya tidak tahu. Cuman untuk sampai saat ini perjuangan mereka itu tidak berhenti, dan bukan hanya ijazah Jokowi, tetapi kelakuan-kelakuan orang itu loh yang merusak, dan itu harus dipermasalahkan. Tidak ada boleh satupun orang yang mempunyai pemikiran jahat, apalagi memasukkan identitas untuk menjadi presiden. Saya berharap Jokowi, kamu jangan lagi berbohong. Banyak yang tahu soal ijazah ini, terutama aktivis-aktivis nasional. Pak Jokowi ke Jakarta ini tidak ngerti Jakarta, tidak ngerti situasi Jakarta. Dia bawa relawan aktivis kiri, yang dimana aktivis itu memang bergaul di Jakarta. Inilah dia orangnya, Eko Panjul, yang bermain sampai ke pasar Pramuka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, sebentar, yang tahu mengenai informasi Eko Panjul ini, tolong berikan saya informasi di bawah kolom komentar ya. Cuman informasi-informasi yang dibawakan oleh Pak Rustam ini itu setahu saya ya, atau sangkaan saya, itu adalah informasi-informasi yang berkembang di jalanan. Nah, informasi-informasi yang berkembang di jalanan, yang tahu misalkan bagaimana peta perpolitikan nasional, kemudian kultur berpolitik di Jakarta, ini biasanya akurat. Saya tidak mengatakan saya percaya penuh 100% terhadap apa yang dikatakan oleh Pak Rustam, karena itu harus dibuktikan ya. Tetapi banyak sekali rumor-rumor yang berkembang di politisi jalanan, itu memang betul adanya. Saya tidak mengatakan semuanya betul. Itu banyak sekali yang betul, dan kemungkinan yang dikatakan oleh Pak Rustam ini betul, kemungkinan.
Ya, baik. Jadi teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Bentar, si Rismon itu udah gak suka sama bahasa 99,9% itu. Tapi bahasanya dia 11.000 triliun udah gak ada lagi. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadla itu beraninya ada di sosmed. Tidak, hari ini kita buktikan, kita ada di lapangan, kita ada di depan gedung Dewan, kita ada di depan wakil rakyat kita, dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya sudah ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjadi presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya. Ya. Tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya. Baik, sebentar. Ini menarik juga yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo. Jadi pada akhirnya salah satu yang membuat kita kesal juga itu sikapnya Joko Widodo. Jadi dia itu mengaku-ngaku negarawan padahal sikapnya tidak. Dia itu mengaku-ngaku sebagai orang yang bapak bangsa lah begitu ya. Yang mana seharusnya presiden itu seperti itu. Ternyata dia itu hanya bapak termul. Dan masalahnya termulnya ini hanya orang-orang yang memiliki kepentingan juga dengan Joko Widodo, atau orang-orang yang memang tidak memiliki nalar kritis yang baik sehingga melihat bahwa Joko Widodo itu kepemimpinannya wah begitu ya. Bagus. Ini suatu hal yang memang jangan dibiasakan ada di Indonesia. Jadi kok sekarang itu kita narasinya itu dia menjadi keluarga begitu ya, jadi narasi keluarga. Ini kan repot, pada akhirnya dibawa-bawa nanti misalkan AHY keluarga siapa namanya SBY begitu ya, kemudian Puan Maharani keluarganya Megawati. Memang kenyataannya demikian pada kenyataannya, tetapi ya sebelum permasalahan Gibran ini itu tidak pernah menjadi permasalahan di Indonesia, karena beliau itu mereka itu SBY Megawati misalkan itu tidak pernah secara radikal menunjukkan bahwa anak saya harus naik menjadi pejabat. Enggak. Sejelek-jeleknya begitu ya, misalkan Puan Maharani itu digembleng dulu. Umur berapa dia baru jadi anggota DPR itu, Puan Maharani itu. Ya, si Jokowi mah lieur. Dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya si Omon. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi, di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya, nama dosennya juga salah, tidak ada kemudian aturan yang ada, dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin bentar, itu juga kesalahan-kesalahan yang amat sangat banyak itu ya terlihat di mana-mana, itu tidak akan terjadi dalam satu ijazah. Itu kemungkinan kamu disambar petir 3 kali lebih besar daripada berkumpulnya kesalahan-kesalahan ijazah itu di dalam satu ijazah. Dan kalau kita belajar sedikit saja tentang probabilitas, ini probability terjadi secara kebetulan itu hampir nol. Ini ada fabrikasi di situ. Dan betul tadi apa-apa yang terungkap misalkan seperti tidak ada lembar pengesahan, kemudian pada akhirnya masalah yang dikeluarkan kepada KIP yang menjadi syaratnya Jokowi itu juga banyak permasalahan. Itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu adalah fakta yang terlihat di hadapan kita.
yang saya katakan berulang-ulang sudah tidak bisa dicabut lagi ya. Jadi tidak relevan pada akhirnya kalau Jokowi itu cuma mengatakan di sidang seperti di sidang CLS kemarin ya, bahwa ijazah saya sudah ada di dalam kekuasaan kepolisian. Waduh, itu kan terlihat sekali ya, itu diambil sama kepolisian agar supaya memang sidang CLS tidak bisa menghadirkan ijazah itu. Itu kelihatan sekali. Dari mana kelihatannya? Oh, banyak buktinya itu. Di antaranya pengakuan para termul yang melihat ijazahnya Jokowi, padahal secara tanggal kalau polisi benar begitu, ijazah itu sudah adanya di polisi. Apakah ini pernah dikejar? Nggak pernah dikejar. Penyidik pernah tidak mengejar permasalahan itu? Nggak pernah. Padahal penyidik itu seharusnya melihat semua kemungkinan-kemungkinan yang menjadi lead terhadap permasalahan yang dia selidiki. Begitu. Apakah itu terjadi? Enggak. Kenapa? Ya tadi saya lagi, ini Jokowi. Muak nggak kita ngelihatnya? Muak. Hukum kok seperti ini? Ya, dia itu ngakunya juga sebagai warga negara. Ya kalau misalkan mengaku sebagai warga negara, seharusnya hukum juga berlaku adil kepada yang bersangkutan itu. Nggak seperti yang kita saksikan sekarang ya, kok privilege sekali begitu menjadi Jokowi dan menjadi termul itu. Sebel kan? Akhirnya kita itu dijajah sama secara spiritual, kemudian secara politik kita itu dijajah oleh bangsa sendiri. Sama siapa tuh? Sama geng Oslo itu. Yang merapat sama mereka jadi anti hukum, jadi kebal hukum. Tetapi orang yang anti mereka yang nggak salah pun itu dihukum. Kan menjijikan kan? Ya, kita sudah membuat buku dan buku itu kemudian ada salah satu mulai. yang kemudian Mulai. menyatakan tulisan silahkan dicabut. Mulai. Tulisan dia tidak ada manfaatnya apa-apa karena tulisannya dia tuh hanya omong besar saja. Ya. Dia tulis banyak halaman tapi itu isinya adalah kuantitatif, hanya rumus saja. Dan dia sudah berbohong pada dirinya sendiri. Buka kaos gak nih? Buka kaos gak nih? Dia menyatakan karena dia nggak lulus pendidikan di S3 di Yamaguchi, kemudian dia tidak mau membayar beasiswa, si Omon itu kemudian buat surat kematian. Maka hari ini kita pastikan buku Jokowi White Paper tetap ilmiah dan tetap kami pertahankan. Saya atas nama enggak, sebentar, saya tadi ngeliat terus Suryo udah buka-buka kancing tuh, kirain mau buka baju ya. Cuman kayaknya bakal deh kayaknya, nanti kita akan lihat ya. Nah cuman ini juga menjadi bukti apa yang saya katakan nih, permasalahan Yamaguchi ya. Si termul itu sebelum Rismon jadi termul, itu kuat sekali. Nggak ada legal standing ini nggak lulus Yamaguchi, bla 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 begitu ya, sampai datang ke Jepang dan sebagainya. Kalau mereka itu konsisten di dalam pikiran mereka dan sedari awal perkataan Pak Ugro Seno salah bahwa yang seharusnya menyidik di sini adalah Polda Jepang begitu. Itu kan kata Pak Ugro tuh. Ikonik sekali perkataan itu. yang harus membereskan permasalahan ini adalah Polda Yamaguchi. Kalau itu dibantah oleh para termul, seharusnya permasalahan ini dilanjutkan demi untuk menegakkan hukum atas perspektif mereka. Cuman apakah ini diteruskan? Kagak. Ya, sekali lagi berarti ini ada apa? Ada transaksi di situ. Ini adalah politik transaksional. Yang mana pada akhirnya kamu itu harus jadi edan, kamu harus jadi jahat, kamu harus jadi gila. Intinya kamu harus jadi termul untuk mendapatkan akses di negara ini. Mau nggak kita jadi begitu? Ya nggak mau lah. Berarti negara itu menjadi alat kekuasaannya keluarga. Bukan keluarga ini yang menjadi harus berkhidmat terhadap negara. Kan jadi terbalik pada akhirnya. Orang ya, saya dan Dr. Tifa tetap mempertahankan buku kan? Dan kemudian kami tutup salah satu dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kala. Dan Pak Yusuf Kala itu tidak main-main, menuntut orang kayak si plester ini. Si plester Matutina itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kala. Jadi sekali lagi aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK ya untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazah ini. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK ya. Kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja gitu. Dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi Joko Widodo ya, tunjukkan ijazahmu depan rakyat agar tidak kemudian membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta ya, mantan Dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang pertanyakan pertama kali tahun 2013 tidak ditunjukkan kepada kita semua. Baik, nah itu betul yang saya katakan, Jokowi itu kalaupun benar ijazahnya asli, dia psikopat.
Kalaupun asli, dia itu sudah membuat kekacauan di negara ini. Jangan salah, bukan salah Roy Suryo ini. Oh, Roy Suryo bikin kegaduhan. Bukan, ini Jokowi yang dipinta, Jokowi yang dituntut, Jokowi yang memiliki kuasa untuk menunjukkan ijazah itu sedari awal. Ya, sekarang kenapa jadi agak susah percaya bahwa ijazahnya itu asli? Ini dipinta 13 tahun yang lalu. Kemudian fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta di lapangan sudah banyak yang mengindikasikan lebih banyak lagi bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Jadi kalau dulu permasalahannya satu, sekarang permasalahannya bisa ratusan. Yang mana ratusan itu harus diselesaikan satu-satu. Tidak bisa diabaikan begitu saja. Sekarang katakanlah kalau misalkan Jokowi itu benar di dalam pernyataannya bahwa Pak Kasmujo itu adalah guru pembimbing lah, baik itu skripsi atau akademik. Sekarang waktu Pak Kasmujo itu tidak mengakui, terus mau bagaimana? Apakah Pak Kasmujo itu pada akhirnya mau didiamkan begitu saja dari perspektif hukum? Kan tidak bisa ya. Kita kalau mau tegak hukum beneran ya tegak hukum beneran. Masa nenek-nenek itu yang waktu itu ya ngambil kokoa itu kan sangat keras sekali hakim mengatakan nenek itu bersalah. Ya memang seharusnya hukum demikian. Nah tapi kan masuk di situ hati nurani di dalam permasalahan nenek-nenek itu. Oke, tapi kan selesai permasalahannya itu. Ya, Pak Kasmujo bagaimana ini? Kalau Jokowi itu asli, ya dalam pengertian kalau saya melihat begitu ya ngapain Pak Kasmujo bohong? Belum lagi kita lihat berulang-ulang saya katakan teman-temannya Jokowi yang tidak pernah konsisten di dalam pernyataannya itu dan lain sebagainya. Ditunjukkan kepada media saja tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya. Dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak berhenti. Dan insya Allah rakyat bersama kita tidak ada bohong dan Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala membersamai langkah kita. Amin. Oke, coba lihat ini ya masalah Gibran. Masalah Gibran itu lebih parah lagi. Betul. Itu terpampang di hadapan kita. Apakah Gibran itu punya ijazah SMA? Kagak. Apakah Gibran itu punya ijazah yang setara dengan SMA? Yang dimaksud adalah madrasah aliyah misalkan, atau homeschooling, atau paket C misalkan. Nggak ada juga. Terus bagaimana dia itu bisa menjadi memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai wakil presiden? Satu ya, gelar jenjang pendidikan yang katanya itu disetarakan. Jadi bukan SMA, bukan ijazah setara SMA, tetapi dengan surat yang menyatakan jenjang pendidikan Gibran itu sudah setara. Lah permasalahannya ini kan tidak diakui oleh undang-undang begitu. Itu kalaupun memang benar Gibran itu ada pendidikan yang setara dengan SMA. Tapi kan setelah kita bahas, saya sudah membahas kemarin, alhamdulillah kebagian sekolah di luar negeri kan, jadi sedikit-sedikit tahu lah. Ini banyak buat orang yang pernah sekolah di luar negeri dengan sistem Inggris misalkan, mengatakan sama juga. Nggak ada juga tuh pendidikan Gibran yang setara dengan 12 tahun sampai setara dengan SMA. Padahal kalaupun ada itu tidak masuk kategori. Begitu. Ini udah nggak ada ijazah SMA-nya, ijazah yang setara dengan SMA-nya juga tidak ada. Pendidikan 12 tahun yang setara dengan SMA juga tidak ada. Yang mana kalaupun ada itu tidak masuk kriteria. Sudah begitu umurnya belum sampai 40, didobrak lagi aturannya sama si Paman Usman kemarin yang pingsan waktu purna tugas itu. Coba ya sekarang kita lihat dengan mata yang jernih, dengan pikiran yang jernih. Apa sih Jokowi itu sekarang itu di Indonesia itu kalau bukan merusak? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Ini orasinya nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Baik, ini ada dari UI juga ya. Kalau misalkan mengatakan oh yang ikut sedikit, ya belum terlalu banyak. Apakah itu sudah banyak? Oh sudah banyak segini juga ya. Apalagi hari kerja tuh. Banyak lah segini itu. Cuman apakah sudah masif begitu? Belum. Ya, kita belum lihat semuanya turun ini. Tapi ya janganlah, mending udah cukup. Yang penting dari demonstrasi itu menyampaikan aspirasi. Itulah yang penting ya. Jangan bikin rusuh, jangan bikin gaduh. Teman-teman kita, adik-adik, saya sebut adik-adik karena ini usianya lebih muda dari saya. Adik-adik dari kepolisian, baik Polwan maupun Polki yang ada di sini. Ya kan, Polwan polisi wanita, Polki polisi laki-laki.
Relakah Anda kalau putra-putri Anda tidak sekolah tapi kemudian hanya beli ijazah? Rela nggak? Pasti tidak rela. Dan itu adalah tujuan kita hari ini ada di depan gedung Dewan, gedung rakyat. Kita ingatkan masyarakat bahwa yang namanya kejujuran dan kenegarawanan itu penting sekali. Sebentar nih, ada tulisannya di situ. Dosa Jokowi terhadap rakyat Indonesia. KKN merajalela. Ini saya agak protes. Gimana? Jokowi itu tidak KKN ya? Ini KKN yang mana? Ada jokes garing ya, jokes garing. Ini KKN korupsi, kolusi, nepotisme merajalela. Iya, ya kita tidak pernah melihat korupsi semasif zaman Joko Widodo. Yang mana sayangnya itu sampai sekarang juga masih lanjut ya, sayangnya itu. Kemudian Gibran anak haram konstitusi, ini adalah bahasa majas yang diambil dari fakta. Pembangunan banyak yang mangkrak, ini juga fakta. Utang negara bengkak menumpuk, ini juga fakta. Polisi dijadikan alat penguasa, ini kita bisa buktikan benarnya pernyataan itu. Kemudian demokrasi cacat, ini nyata juga. Ya, tuh air keras itu. Dalam zamannya Prabowo kejadian, iya, itu kan ekses gara-gara zamannya Jokowi gak selesai itu permasalahan. Pak Novel Baswedan itu. Tidak hanya yang wajahnya polos, tidak hanya yang tampangnya deso, plonga-plongo, tapi yang penting jujur. Plonga-plongo apalagi tinggal jujur, deso, itu keterlaluan sekali. Dan itu kita pernah mengalami. Kita harus berjanji untuk tidak boleh lagi mengalami hal yang sama, karena turunannya juga sama, ngantuk. Tidak ada sekolah SMA-nya, lah kok bisa menjabat. Jadi hari ini kita ada di sini dengan Korlap Mas Rustam Effendi, salah seorang tersangka juga bersama dengan saya, bersama dengan Bu. Baik, sebentar, saya sudahi saja sampai di sini dulu ya. Jadi saya malah jadi fokus terhadap yang dituntut ini. Jadi ada bahasa dosa Jokowi terhadap rakyat Indonesia, dosa Jokowi tak bisa dimaafkan gitu ya. Nah ini susah kita mengatakan, karena Jokowi itu dia pemimpin yang mana dia itu satu mengkhianati amanat orang tua kita terdahulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga mengkhianati kepercayaan masyarakat, karena saat dia menjadi presiden, dia itu menjadi pemimpin bahkan bagi orang yang tidak memilih Jokowi itu, yang tidak memilih yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan dosanya tidak bisa dimaafkan, ya karena dosanya hakul adami begitu. Makanya kemarin kalau misalkan dikatakan ada isu zina lain segala macam lah kepada yang dilontarkan terhadap para pejuang, saya katakan ya, dosanya Jokowi ini yang berhubungan dengan masyarakat Indonesia itu lebih besar dosanya itu daripada zina. Dilihat dari sulit taubatnya itu. Ya mau bagaimana sekarang? Jadi kalau kita mau melihat moral begitu ya, Jokowi ini lebih tidak bermoral daripada, saya tidak mengatakan Refli Harun, tidak, karena itu hanyalah tuduhan, daripada orang-orang yang secara nyata begitu berzina sekalipun. Itu lebih kacau ya dosanya Jokowi Widodo itu. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.